wabarakatuh. Marilah yang pertama-tama kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan sempat sehingga pada siang hari ini kita alhamdulillah dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara yaitu ramah tamah dan halal bihalal. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul pada acara ramah tamah dan silaturahmi Ibu Istiadi dan sehat walafiat. Alhamdulillah juga pada hari ini kebetulan Bapak Ibu Istiadi juga sudah berada di tengah-tengah kita. Dan kita sudah bertemu dan waktunya yang begitu padat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua alumni STMS Purwokerto yang berkenan hadir pada undangan Bapak Budi Setiadi dalam acara ramah tamah dan silaturahmi. Doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatu tunjina biha min jami'il ahwali wal ahfari lina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam kesehatan kita semuanya. Saya sengaja yang terakhir salam kesehatan karena belakangan ini di Jakarta terutama kasus COVID lagi tinggi lagi. Jadi artinya kita semuanya harus waspada. Yang saya hormati para senior, ini ada dari angkatan 70, kemudian 80 dan juga termasuk juga ada angkatan di bawah saya yang 81. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, memenuhi undangannya Pak Haji. Ini sebetulnya yang punya rencana dan kemudian ingin kumpul-kumpul adalah Pak Haji atau kemudian mewakili angkatan 81. Bapak sekalian, yang berikutnya juga saya mengucapkan kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah makan di warung namanya adalah Ayam Panggang Mbak Lis. Jadi yang mungkin belum pernah kesini, yang makanan khasnya bisa ambil sedikit marketing itu adalah khasnya ayam panggang. Kemudian senior dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan kami banggakan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua adalah mungkin banyak yang bertanya sebetulnya acara ini buat apa sih, kegiatan apa sih. Saya menyampaikan dari awal bahwa ini adalah murni dari teman-teman angkatan 81 yang kemudian ingin memfasilitasi untuk bisa ketemu antar lintas angkatan di SMA Negeri 1. Dan secara khusus hari ini juga hadir ada beberapa mantan pengajar, mantan guru kita. Ada Pak Oo, Pak Oo mau izin Pak Oo bisa berdiri. Pak Oo di mana ya? Itu Pak Oo. Mungkin yang senior barangkali Pak Oo ini secara khusus sangat dekat sekali dengan angkatan saya 81. Tapi juga saya tahu persis Pak Oo yang masih awet muda dan kita semuanya berdoa untuk kesehatan Pak Oo dan juga ada teman yang lain juga dari pengajar tadi juga hadir. Terima kasih juga kehadirannya. Kemudian Bapak sekalian yang berikutnya saya secara khusus barangkali mungkin karena banyak beberapa yang mungkin belum tahu dengan saya, ya inilah mungkin saya. Jadi kemarin saya mohon maaf pada saat ada acara di SMA 1 saya nggak bisa hadir karena saya sampaikan juga kemarin Pak Ma'ruf yang terpilih sebagai Ketua IKAS Pansa menyampaikan kepada saya, Pak Budi apakah berkenan menjadi penasehat atau apalah namanya. Saya bilang saya siap, tapi mohon dimaklumi
kegiatan saya lebih banyak di Jakarta daripada di Purwokerto. Jadi kalau khusus ke Purwokerto saya panggilan sifatnya. Hari ini dipanggil ke sini, saya mungkin datang, tadi pagi datang, sore lagi mungkin barangkali atau besok pagi paling telat saya harus kembali ke Jakarta. Namun demikian secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, rekan-rekan sekalian, karena saya kira dengan telah terpilihnya IKASPANSA untuk periode 2000 berapa? 2022 sampai 26, 4 tahun ya, kita mengucapkan selamat dan kita juga memberikan kesempatan kepada pengurus untuk bisa membuat program kerja, rencana kegiatan kerja untuk memperbaiki atau menambah dan meningkatkan kualitas dan kapasitas dari SMA 1 kita. Setuju tidak semuanya Bapak sekalian ya? Setuju ya? Jadi kita serahkan semuanya kepada teman-teman pengurus, mudah-mudahan teman-teman pengurus ini akan bisa menjadi perwakilan dari kita semuanya untuk membantu teman-teman pengajar di SMA 1 yang kemarin menyampaikan secara pribadi ke saya, Pak, kalau kami nggak dibantu, kami terus terang aja memang agak berat. Karena dengan sistem model sekarang memang harusnya dibantu oleh para alumni yang sudah sekarang seperti kita-kita ini. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan sekalian, secara khusus juga mungkin saya pada kesempatan ini seperti kemarin bahwa semenjak tanggal 1 Juni 2022 saya sudah selesai pensiun menjalankan tugas sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Jadi udah pensiun Pak, saya statusnya udah pensiun, dan sebenarnya dari Polri saya udah pensiun cukup lama 2 tahun, namun oleh Pak Menteri Perhubungan diperpanjang dan kemudian kemarin saya sudah selesai tugas. Namun demikian oleh Pak Menteri, saya masih oleh Pak Menteri Perhubungan Pak Insinyur Budi Karya Sumadi, saya masih diminta untuk membantu beliau sampai dengan saya nggak tahu sampai kapan sebagai staf utama Kementerian Perhubungan bidang transportasi darat juga menyangkut masalah konektivitas. Nah, kapasitas saya sebagai staf utama mungkin sekaligus saya di sini ingin juga meminta bantuan dan peran dari Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya di sini membawa ada 2 bus. Itu ada bus BTS, Better Service, yang ada di Purwokerto. Dan ini kalau nggak dibantu oleh masyarakat supaya load faktornya bagus, ya mungkin barangkali nggak maksimal. Ini bus ini kita siapkan di Indonesia cuma 10 kota besar, dan 10 kota besar adalah termasuk aglomerasi atau termasuk Banyumas yang kita beri. Ya karena kebetulan mungkin mosok saya nggak bisa memberi yang terbaik untuk Banyumas kan, jadi kita siapkan ada bus. Ini bus ini masih gratis sampai dengan sekarang, dan bus ini kalau saya bilang sangat murah karena gratis, kemudian berikutnya juga nyaman, AC semuanya, dan dijamin dari 1,5 tahun sudah saya jalankan di beberapa kota besar. Yang 9 kota besar mana saja? Coba Purwokerto sekarang sudah disamakan dengan Makassar, Medan, Bandung, Surabaya, Solo, Jogja, Denpasar, Palembang, Bandung, Medan sudah, Palembang kemarin yang terakhir. Jadi untuk itu sebetulnya mungkin saya ingin minta peran Bapak Ibu sekalian supaya sebagian dari kita kalau bepergian pada saat saya SMA dulu, mungkin waktu saya teman-teman saya juga, kita selalu menggunakan adalah angkutan perkotaan. Tapi angkutan perkotaan saat sekarang ini sudah semakin susah karena banyak masyarakat kita sekarang sudah punya motor dengan mobil. Jadi ini kita siapkan gratis sama dengan beberapa kota besar. Harapan kami mungkin yang kita dedikasikan untuk Purwokerto bisa direspon dengan positif. Jadi untuk itu seperti kemarin kami dengan Pak Menteri juga baru nge-push lagi, mendrive lagi yang di Palembang. Di Palembang jauh lebih kurang bagus dibandingkan dengan Purwokerto. Kalau Purwokerto load faktornya udah sekitar 125%. Artinya masyarakat yang udah naik mobil bus ini udah ngantuk. Sudah pegangan gantungan itu, nggak duduk lagi karena udah penuh. Jadi cukup bagus. Namun demikian ini harus dijaga terus. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, ya karena mungkin Pak Hussein, Pak Wakil Bupati juga sering komunikasi dengan saya. Untuk Banyumas sendiri, saya juga ingin selama mungkin saya di Kementerian Perhubungan ingin mendedikasikan apa yang bisa saya bantu untuk Banyumas. Jadi dalam waktu dekat kita akan membangun 1 dermaga di Sungai Serayu di sekitar Gunung Muter, dan dermaga nanti untuk kepentingan pariwisata. Nah sekarang udah kita bangun ada 2, 1 di Patik Raja, 1 lagi di Papringan. Mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian belum tahu Papringan. Di sana adalah sentra batik Papringan di Kecamatan Banyumas.
Dan di sentra batik itu yang dibina oleh Bank Indonesia itu sudah kita siapkan, ada namanya halte sungai. Di situ ada halte sungai, di Patik Raja ada halte sungai. Jadi kita harapkan memang rekan-rekan sekalian, bapak sekalian, ya tentunya kita yang sudah mengenyam, kemudian ada pengalaman, ada kemudian dedikasi untuk daerah. Intinya kita harapkan berikutnya alumni SMA 1 bisa berkiprah untuk kepentingan daerah dan juga untuk kepentingan negara dan bangsa. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang baik ini pula, kami selaku mewakili teman-teman dari SMA 1, terutama di 81, dan saya kira yang hadir semuanya, mumpung waktunya masih belum jauh dari Lebaran, jadi kita semuanya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan dalam kita nanti berikutnya untuk bersama-sama antar alumni SMA 1 lintas angkatan, mudah-mudahan kegiatannya semakin tambah kaya lagi, semakin sering ada kegiatan seperti ini, sehingga kita akan guyup, rukun, silaturahmi. Setuju Bapak sekalian? Setuju? Karena di sini betapa mungkin kita sangat kompleks sekali, sangat kaya sekali. Tadi saya lihat ada yang saya angkatan 95 Mas, saya angkatan 70 dan sebagainya. Jadi ini semuanya lintas angkatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini adalah satu hal yang mungkin menurut saya sangat bagus sekali untuk menjalin silaturahmi, dan sekaligus berikutnya mudah-mudahan kegiatan dari alumni SMA 1 selain nantinya akan memberikan kontribusi dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di SMA 1, berikutnya juga akan memberikan manfaat besar untuk kepentingan Kabupaten Banyumas. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan manakala mungkin nanti Bapak sekalian selama kegiatan ini ke depan, yang nanti tentunya kita sangat berharap kepada pengurus IKAS Pansa yang terbaru untuk bisa membawa kepada kita semuanya untuk bisa lebih manfaat kepada SMA, mudah-mudahan akan terkabul dan tercapai. Saya kira itu saja Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, dan paling terakhir adalah ya ini rumah makan ini saya bangun sudah sekitar 1 tahunan. Kemudian di belakang itu di sana ada mie Jawa, Mbak Darmo. Mie Jawa Mbak Darmo yang pertama saya buka ada di SPBU di Arcawinangun, kemudian satu di Banjarnegara, satu lagi ini baru saya buka sekitar 1 bulan. Kemudian secara bertahap ini sudah mulai banyak yang meminta, terutama di Jakarta, untuk mengembangkan. Mudah-mudahan usaha ini sebenarnya saya bangun untuk mendedikasikan juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya dengan usaha saya bangun seperti ini sudah cukup banyak juga masyarakat yang sekarang bisa saya tampung sebagai tenaga kerja. Dan karena saya juga mungkin barangkali usaha ini saya dedikasikan untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan pekerjaan-pekerjaan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah mencicipi, khasnya kami di sini adalah nasi kemudian dengan ayam panggangnya. Jadi ayam panggang itu kalau mungkin kita tahu, kalau ke arah Jawa Timur itu ada di sekitar Magetan. Ya di Magetan, ayam panggang gandu kalau nggak salah di sana paling banyak. Sebetulnya saya juga agak niru lah di sana, cuman saya bawa ke Banyumas. Kami kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Manakala mungkin barangkali ada yang kurang dan sebagainya dalam acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada kita semuanya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ini undangan masih lengkap deh. Untuk itu mohon untuk foto bersama dulu. Ini bisa untuk transaksi untuk naik bus BTS ini. Siapa yang berkenan, monggo silakan, ada 25 M-ane. Nanti untuk naik angkutan bus ini, cara gratis. Buat mesin bersama. Kayaknya kurang ini. Ya satu-satu aja, satu-satu. Bisa beli di Ya kalau door prize, tadi kita bagi aja lah, karena door prize saja. Kalau door prize, ya. Ada yang door prize, udah dadakan aja.
Uy, mau Mas Anton. Kalau kita udah siapin banyak katanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang saya telah diberikan waktu oleh Pak Budi. Mohon izin Bapak Ibu seluruh angkatan, saya selaku Ketua Panitia Rembuk Ageng Ikan Semansa ingin melaporkan penyelenggaraan Rembuk Ageng yang sudah kita laksanakan tanggal 5 Juni 2022 kemarin, yang pelaksanaannya di sekolah kita, alma mater kita, SMA Negeri 1 Purwokerto. Saya sudah membawa laporan pertanggungjawaban setebal ini. Laporan ini setebal ini saya buat sebagai pertanggungjawaban yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kalau saya baca hari ini tentu setengah hari. Di dalam laporan pertanggungjawaban ini, semua kegiatan, peserta, pelaksanaan, teknis, SK, semuanya ada di sini. Namun yang paling penting sekali bahwa pertama saya akan menyampaikan laporan keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, Rembuk Ageng ini persiapannya hanya 69 hari dari SK yang ditandatangani oleh Ketua IKA Semansa periode sebelumnya. Dalam perjalanan 2 bulan, kami memilih ada beberapa opsi untuk mengadakan suatu pemilihan kira-kira yang tepat buat kita seperti apa. Dari beberapa masukan generasi muda dan generasi senior, akhirnya kami memutuskan dengan metode pemilihan langsung Ketua IKA Semansa dengan masing-masing perwakilan 3 orang. Itu disebabkan karena waktu yang sangat pendek. Yang kedua, kita waktu itu tidak punya bayangan biayanya itu dari mana, karena kami mengawali dari nol. Lalu yang ketiga, kami IKA Semansa belum pernah punya pengalaman bagaimana cara memilih secara demokratis, sehingga kami memilih seperti yang tadi saya sampaikan. Dari awal kami tidak menduga caketum ada berapa yang akan mendaftar. Ternyata ada 9 orang. Salah satunya pada hari pelaksanaan, salah satu caketum karena tugas negara tidak bisa hadir di Rembuk Ageng. Rembuk Ageng telah menetapkan pertama ADART. Jadi kita sekarang punya ADART Bapak Ibu, ya, punya ADART yang memang ini sudah dirancang dari awal oleh pengurus sebelumnya, tetapi baru bisa ditetapkan pada periode atau Rembuk Ageng yang sekarang ini. Yang kedua, kita juga bisa atau telah berhasil menetapkan ketua terpilih, yaitu Mahruf Cahyono, Bapak Mahruf Cahyono, angkatan 1986 selama 4 periode, 4 tahun. Periodenya tahun 2022 sampai 2026. Adapun RAB kami dengan metode seperti kemarin, kami anggarkan 51 juta. Namun karena dukungan alumni IKA Semansa yang sangat hebat, terkumpul lebih dari 81 juta. Luar biasa ini IKA Semansa.
Maaf saya ulang, saya bacakan aja karena ini ada datanya. Dana masuk berupa uang 80 juta sekian ini karena 002 80 juta 2036,83 rupiah, ditambah ada alumni kita yang menyumbangkan dalam bentuk dolar. Semua kwitansi ada di sini. Ini saat Allah kami amanah. Wassalamualaikum. Ya, jadi saya ulangi, yang dana untuk persir itu sudah termasuk diantaranya. Jadi sisanya tetap 22 juta. Ya udah saya pakai. Jadi masih tetap 22 juta. Terima kasih Pak Budi sudah mengizinkan kami, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana laporan terima? Ya, dengan demikian panitia hari ini saya bubarkan. Bapak yang paling sepuh dan ibu yang paling sepuh hadir pada kesempatan hari ini untuk diberikan. Siapa? Ada yang lebih tua dari ibu yang apa? Ibu Yati. Ada yang lebih sepuh lagi nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang merasa lebih sepuh lagi. Tapi Ibu Yati paling sepuh. Terima kasih. Ya. Kemudian Bapak yang paling sepuh, ada yang lebih tua dari Pak Darmaji. Nah itu ada lagi tuh Pak. Oke, ini Pak Darmaji. Terima kasih kepada Bapak Guru kita Pak Oo, monggo. Angkatan senior Dari Pak Budi untuk belanja di Alfamart. Kemudian satu lagi Pak Joni, ayo. Nah ini guru anak, guru setia. Ada voucher ini. Oke. Terima kasih kepada Bapak Guru kita. Selanjutnya untuk sesi berikutnya akan kita foto bersama.